ada beberapa inisiatif, Mmm. mosaik gitu ya untuk mengimplementasikan dari 7 risalah tersebut. Di antaranya ada wakaf hutan, di mana menggunakan wakaf sebagai, salah satu dari 3 bentuk filantropi Islam untuk mendanai upaya, forestrasi, kemudian ada bengkel hijrah iklim. Tentu rasa keadilan yang didapatkan, jemaah, atau yang, beribadah di, masjid, Buya Shafi'i Ma'arif tentu lebih besar, Mas. Dan mendapatkan rasa keadilan tersebut beda dengan, projek-projek yang sentral belum tentu yang mendapatkan keadilan secara menyeluruh. Karena Al-Quran kan juga mendorong kita untuk memiliki pikiran yang, visioner lah ke depan, bukan hanya memikirkan hari ini, tapi bagaimana kehidupan di hari esok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Aliansi Jurnalis Independen Padang bersama Mosaik ya, Mosaik, yaitu Muslim Force Action on Climate Impact. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan hari ini, walaupun isunya agak berat ya, tentang perubahan iklim dan transisi energi. Nah, hari ini temanya juga soal panel surya sebagai transisi energi dari energi fosil ke energi bersih. Nah, kita sudah, menghadirkan di sini, ya, mengundang, eee, tentunya ada dari Mosaik sendiri, Mbak Emi selaku sekretaris. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Mas Sekar. Alhamdulillah baik. Terus juga kita datangkan ya dari jauh-jauh dari Sijunjung, Mas Taufik selaku pengelola Masjid Buya Shafi'i Ma'arif. Halo Mas, Ya, halo Mas, terima kasih. sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kemudian kita juga mengundang Mas Diki Rafiki selaku Direktur LBH Padang. LBH Padang beberapa waktu ini juga concern terhadap lingkungan dan energi. Jadi mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol. Halo Mas. Halo Mas Jaka, Aman Mas, sehat? aman alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung aja ya kita masuk ke Mbak, ini banyak iklim yang panas ya, iklim eee, kita masuk ke Mbak Emi. Mbak Emi Erni Damayanti, Mbak, ya. Ya. Boleh dikenalin dikit nggak, Mbak, ke halayak banyak, eee, apa sih Mosaik itu gitu? Baik, terima kasih, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Mosaik untuk bisa mengenalkan lebih dekat lagi kepada masyarakat gitu ya. Kalau boleh cerita sedikit bahwa Mosaik ini, Muslim for Share Action on Climate Impact, di mana hadir atas kegelisahan masyarakat Indonesia terkait dengan isu perubahan iklim itu sendiri. Nah, pada tahun 2021, salah satu inisiator kami, Purpose Climate Lab, itu melakukan, survei nasional, tentang bagaimana pandangan masyarakat, Indonesia terhadap perubahan iklim. Nah, kemudian hasilnya menunjukkan bahwa memang, banyak orang Indonesia sebenarnya ingin, turut serta dalam menjaga alam dan merasa khawatir dengan adanya isu perubahan iklim itu sendiri. Nah, kemudian dari hasil survei tersebut juga ditemukan bahwa ajaran Islam, punya peran yang sangat penting dalam mendorong kepedulian terhadap, lingkungan, dan banyak juga, orang percaya bahwa tokoh agama, punya pengaruh yang sangat besar, dalam menyampaikan, pesan-pesan tentang, pentingnya menjaga alam, seperti itu. Nah, sebagai bangsa, yang religius dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, masyarakat Indonesia yang tentunya cenderung terhadap mengikuti aturan dan norma, kemudian juga peduli terhadap sesama ataupun gotong royong, dan juga, memegang kuat nilai-nilai keagamaan, eee, bahwa sebanyak 84% masyarakat percaya bahwa, perubahan iklim disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Seperti itu. 80% ya. Betul, 84%. Tapi karena nilai, religius yang tinggi, banyak juga yang percaya bahwa, bencana alam itu adalah ujian ataupun teguran dari Tuhan, seperti itu. Sehingga mereka yakin bahwa, manusia punya tanggung jawab untuk menjaga alam,
sebagai amanah dari Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian dari temuan ini pun juga membuka peluang yang besar untuk membangun gerakan, lingkungan yang berbasis, Islam gitu, nilai-nilai keislaman dengan melibatkan tokoh dan organisasi, Islam di Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian, sebagai tindak lanjut, sejumlah organisasi, ataupun kolaborator dari, Mosaik ini antara lain ada LPBI NU, kemudian Majelis, Lingkungan Hidup Muhammadiyah, kemudian ada, UGM, kemudian ada Purpose Climate Lab, dan juga salah satu media nasional yang bernafaskan Islam, Republika. Sepakat dan bersama-sama menyusun, langkah bersama yang kita sebut, waktu itu adalah Kongres Umat Islam Indonesia Lestari yang kami gelar di tahun 2022 di akhir Juli. Namun sebelum itu kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan seperti FGD yang kami mengundang, tokoh-tokoh, lingkungan, ya aktivis gitu ya dari organisasi Islam, pemuda, dan orang-orang prominent di dalamnya untuk turut serta menyumbangkan, pemikirannya. Sehingga, dari hasil bahasan tersebut kami bawa ke forum yang lebih besar, yaitu Kongres Umat Islam Indonesia Lestari yang pada akhirnya melahirkan 7 risalah ataupun manifesto yang, di antaranya adalah, poinnya komunikasi strategis, kemudian kepemimpinan Islam, nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, kemudian kolaborasi, kemudian kepemimpinan perempuan dan anak muda, yang kemudian pendanaan syariah, dan juga terakhir adalah infrastruktur, seperti itu. Ya mungkin, seperti itu dulu Mas, Oke, makasih. terima kasih Mbak Emi. Terus ini kan kemarin kan, Mosaik juga, apa ya, bekerja sama dengan Muhammadiyah ya. Emang masuk dalam satu koalisi itu ya tadi ya, eee, memasang solar panel di Sumatera Barat. Itu di mana tuh, Mbak? Ih, Iya. boleh diceritain dikit nggak? Sedekah energi itu apa sih? Iya, baik, mungkin sebelum masuk ke sedekah energi, salah satu inisiatif, ada beberapa inisiatif, Mmm, Mosaik gitu ya untuk mengimplementasikan dari 7 risalah tersebut. Di antaranya ada wakaf hutan, di mana menggunakan wakaf sebagai, salah satu dari 3, bentuk filantropi Islam untuk mendanai upaya, forestrasi. Kemudian ada Bengkel Hijrah Iklim atau BHI yang kita kenal, yang memberikan ruang, anak muda dan perempuan juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemimpin, eee, Islam gitu, kepemimpinan Islam, generasi berikutnya untuk melakukan aksi iklim. Nah, selain itu juga ada Umat Untuk Semesta atau UUS, yang merupakan salah satu platform kampanye dari gerakan, Mosaik ini sendiri. Nah, kemudian ada Knowledge Hub, di mana berfungsi sebagai platform sentral untuk, menyebarkan informasi dan sumber daya dan materi edukasi terkait perubahan iklim, di perspektif Islam. Nah, yang kemudian, yang sangat dekat dengan kita isu transisi energi, kita juga ada program sedekah energi yang menggunakan sedekah untuk, mendanai solarisasi masjid, di wilayah Indonesia khususnya. Kemudian ada beberapa titik wilayah yang sudah kita bantu gitu ya implementasikan. Yang pertama ada di Desa Sembalun, Nusa Tenggara Barat, kemudian ada di, Bantul, mmm, Yogyakarta, kemudian ada di Tasik, Jawa Barat, kemudian, yang, sangat dekat sekali, adalah di, Nagari Sumpur Selatan, Kudus Selatan, Sumber Kudus Selatan. Sumpur Kudus Selatan, Sijunjung, Sumatera Barat. Oh, ya 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 ya. Berarti yang paling terbaru ya di Paling Sijunjung. terbaru, betul. Oke, itu di Masjid Buya Shafi'i Ma'arif ya? Betul. Oke, ya ya ya. Menarik menarik, inklusif sekali ya. Ada perempuan, anak muda gitu ya. Iya. Iya ya. Nah, berarti saya pindah ke Mas Taufik Adi Oke, Kurniawan. Mas Taufik ini sebagai ustad di situ ya, pengelola ya. iya. Mungkin bisa Mas, Taufik jelasin dikit, sebagai apa di sana dan ada nggak, perubahan ini sejak kapan Mas, apa masangnya kemarin tuh?
2 Mei kemarin ya? Oke, sejak bulan Mei ya, bulan Mei sudah berjalan sekitar 2 bulan, 3 bulan ya, 3 3 bulan bulan. berjalan, ya alhamdulillah masyarakat sudah merasakan banyak manfaat ya. Apalagi dari masjid sendiri terkait keuangan, karena biasanya bayar listrik, tentu ini dengan adanya PLTS dari Mosaic, tentu sangat terbantu karena, sangat terbantu dalam hal ekonomis, kelistrikan gitu. Nah, tapi sebelum itu tentu, saya sendiri hadir di situ sebetulnya bukan asli orang situ, Mas. Oh, bukan asli. Ya, Oke. saya asli Jogja, cuma memang ditugaskan untuk di kampung Buya Syafi'i Ma'arif, mana itu kebetulan adalah kampung Buya Syafi'i, selama beberapa tahun untuk mengabdi. Nah, maka saya ditempatkan di masjid itu, Mas, untuk tinggal di situ. Jauh ya? Nah, untuk itu. Nah, selama beberapa tahun. Nah, kemarin ada angin segar, berita yang sangat positif datang dari Mosaic untuk pemasangan PLTS dalam rangka sedekah energi ya, Pak. Tentu dari, saya pengelola ya, mungkin takmir masjid di situ ya, bersama pengurus-pengurus yang lain sangat, apa namanya, berterima kasih dengan adanya, sedekah energi ini. Tentu sangat-sangat membantu dan kita juga berharap sebetulnya, kepedulian terhadap lingkungan, terhadap iklim, ini kan salah satu langkah, mungkin langkah kecil, tapi saya kira itu menjadi satu pemantik bagi masyarakat, bagi warga supaya ada meleklah terhadap hal-hal yang sifatnya climate change kayak gitu, apa perubahan iklim seperti itu. Jadi segitu sekilas Mas soal Masjid Buya Syafi'i Itu masjidnya udah lama tuh, Mas? Masjid. Kalau Masjid Buya Syafi'i Ma'arif itu berdiri tahun mulai pembangunan 2004, kemudian selesai pembangunan tuh 2005, ya 2005, kemudian dulu sebetulnya nama masjidnya bukan Buya Syafi'i Ma'arif, tapi Masjid Nurul Qudsi. Dulu. Nah, ya Masjid Nurul Qudsi kemudian karena ya untuk menghargai jasa Buya, karena itu yang bangun full dari Buya Syafi'i Ma'arif. Maka kita ubah nama itu menjadi Masjid Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, waktu itu diresmikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Fajar Rizaul Haq. Buat itu. Kan namanya sekarang Masjid Buya Syafi'i Ma'arif. Begitu, Mas. Dan itu juga lokasinya tepat di tempat kelahiran Buya sendiri ya gitu? Nah, betul, tepat di Corong atau kalau orang Jawa nyebutnya dusun ya, Dusun. dusunnya Buya Syafi'i sendiri. Dan apa namanya, kalau boleh saya refleksikan ya Mas, apa yang dilakukan oleh Mosaic dan kawan-kawan, ini satu langkah yang sangat besar, untuk kemajuan Sumber Kudus, khususnya untuk bisa memberikan, pencerahan kepada masyarakat, khususnya Buya Syafi'i itu kan punya cita-cita ya, supaya masyarakat di kampungnya sendiri itu tercerahkan. Beliau kan kecil di sana, meskipun banyaknya di rantau ya, tapi beliau memiliki kepedulian yang sangat tinggi untuk, memberikan apa ya, dampak yang positif untuk nagari dan untuk kampungnya sendiri. Nah, ini salah satunya saya kira bagaimana memadukan antara, agama ya, dengan kemudian ilmu pengetahuan. Dengan adanya PLTS itu kan bagian dari kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan. Karena Buya Syafi'i sendiri kan bilang kalau agama tanpa ilmu pengetahuan itu nanti ya pincang katanya. Iya, iya. Mohon maaf, iya pincang, tapi ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta katanya. Nah, itu langkah positif untuk bisa seimbang lah antara bagaimana kita beragama itu ya, aspek-aspek yang lain juga banyak perlu kita perhatikan, gitu. Bener sih. Terus, menarik ya, kan tadi, Pak Ustadz eh, Mas Taufik Mas Taufik, bilang tadi, apa namanya, terkait, eee, ada pengeluaran-pengeluaran ekonomis terkait masjid tadi itu, gimana kondisi sebelumnya dan setelah yang ada di situ? Oh iya, oke oke. Sumber Kudus itu memang tempatnya kalau kata Buya, dalam setiap tulisannya Buya selalu menceritakan bahwa Sumber Kudus itu adalah tempat yang sangat tersuruk, dulu. Apalagi kan dulu mungkin akses jalan belum belum senyaman sekarang, sangat tersuruk, bahkan listrik itu baru masuk 2004. Itu pun bersebab Buya Syafi'i juga ada listrik masuk di sana. Nah, eee, listrik baru masuk 2004, saya ketika awal masuk di Sumber Kudus kan tahun lalu 2024 itu juga sebelum masuk PLTS, listrik mati itu sangat-sangat sering. Salah satu. Ya, bahkan mungkin, saya belum merasakan kalau ada sampai berhari-hari, tapi orang-orang cerita sering dulu sampai berhari-hari, 1, 2 hari itu mati listrik dan yang saya rasakan mungkin hanya beberapa jam ya.
mentok paling lama waktu itu 7, 8 jam saya sehari, listrik mati ya, artinya, aktivitas di masjid, bisa dibilang, pincang lah. Tetap, apa namanya, kegiatan ibadah tetap jalan, tapi untuk syiar azan kan tetap terbatas begitu. Jadi ya, kondisi sebelum dengan setelah sangat-sangat terbantu. Bahkan saya merasa sekarang, kok kayaknya nggak ada listrik lagi sekarang. Udah nggak pernah mati lampu gitu loh. Oh, ya ya ya. Dan itu mati lampunya pas ini ya katanya ya, pas cuaca-cuaca buruk dan Iya iya. Nah, sering mati listriknya ketika, cuaca buruk, angin kencang, mmm. atau hujan lebat itu pasti hampir pasti, "Wah, hujan ini pasti mati listrik." Tapi sekarang nggak pernah lagi, apa namanya, risau. Bahkan kalau mati listrik banyak orang datang, Oh, walaupun hanya sekedar ngecas HP kan. iya iya. Meramaikan masjid ya. Ya Udah udah. ya sih, betul. Oke oke, menarik, Mas. Nah, jadi kan di Sumber Kudus sering mati lampu gitu ya, dan ini kan termasuk, apa ya, pemenuhan hak warga terhadap listrik juga gitu kan. Nah, eee, membicarakan hak-hak warga dan perubahan iklim ini agak, apa ya, agak berat ya. Kita tanya ke LBH Padang ya. Gimana, kan tadi kita dengar nih, Mas Diki, Bang Diki apa Mas Dicin? Bang Diki. Bang Diki aja. Diki aja. Gimana Diki melihat kan, Mosaik hadir di Super Kudus yang kemudian untuk apa ya, mendorong upaya transisi energi yang, berkeadilan dan bersih lah gitu ya. Nah, LBH Padang kan, eee, beberapa tahun belakangan juga concern terhadap isu-isu energi. Gimana LBH Padang memandang ini dalam konteks, HAM dan hukum misalnya gitu? Ya, terima kasih Mas Jaka. Jadi, ini adalah praktek baik dan mungkin, belum banyak, melakukan hal seperti ini di mana, renewable, berbasis komunitas atau, eee, berbasis komunitas untuk mengelola renewable energy itu yang paling penting. Kalau, melihat, apa yang terjadi di Sumatera Barat tentu, jawaban nyata yang atau sebuah modeling, baik yang diberikan oleh teman-teman Mosaik tentunya. Di mana, daerah yang remote area lalu atau bahkan, daerah yang, blank spot dan lain-lain, ternyata kawan-kawan Mosaik masuk ke dalam itu gitu. Masuk bukan untuk cuman menerangi, tapi bagaimana, knowledge-nya ada gitu, knowledge baik itu komunitas yang ada di Sumber Kudus itu mendapatkan knowledge-nya. Nah, kan yang menjadi problem dalam soal transisi energi bahwa, di Sumatera Barat soal demokratisasi energi ini yang belum, banyak, dibahasakan baik itu dalam program-program yang ada di, tentunya di pemerintah ya, Mas Jaka. Jadi demokratisasi energi yang belum banyak gitu. Nah, salah satunya, dengan, eee, panel surya ada di masjid dan itu berdampak pasti, kepada kesadaran dan juga melakukan bentuk demokratisasi energi itu seperti ini gitu. Dan, tidak hanya, pemerintah yang menjadi atau, sebuah badan usaha yang, bisa mengontrol energi, tapi energi ini bisa loh berbasis komunitas dan berbasis, eee eee, organisasi atau berbasis, nagari gitu. Nah, kenapa nggak dikembangkan hal seperti ini gitu. Nah, ini adalah hal baik, Mas Jaka di tengah di Sumatera Barat, soal terkait, isu soal demokratisasi energi ini cukup, riskan gitu, di mana projek-projek energi yang, hadir di Sumatera Barat, eee, minim akan, terkait soal demokratisasi energi tentunya. Masyarakat, tidak tahu apa yang akan dibangun, yang, energi, skala besar, bahkan masyarakat, eee, meng ti tiba-tiba, bangunan ada,
baru masyarakat mengetahui ini, oh ini untuk pembangkit A, pembangkit B, pembangkit C, dan bahkan sampai lebih jauh masyarakat bahkan kehilangan tanah dan tanahnya masyarakat digusur dan yang lain. Hal itu yang nggak kita harapkan dalam, soal pembangunan energi di Sumatera Barat. Tentu, eee eee, kita dari LBH Padang, mmm, apresiasi tentunya kepada teman-teman Mozaik dengan langkah-langkah yang dilakukan seperti itu. Semoga, pintu-pintu, pemerintahan atau kekuasaan, mendengar, melihat, dan bisa mereplikasi lebih lebih jauh gitu, bukan hanya menunggu, teman-teman yang lain lagi untuk membangun seperti itu, tapi mereplikasi dalam program-program kerja atau, di dalam, rensranya di, pemerintahan daerah tentunya, Mas, Jaka. Berarti program kayak sedekah energi ini membuktikan bahwa, eee, energi itu tidak hanya bisa dikelola oleh negara atau secara terpusat ya, Iya, betul, bisa desentralisasi lagi. iya. Ya ya, menarik menarik nih, menarik. Eee, Gimana, Mbak? Nah, kita balik lagi ke mosaik ini, Mbak. Ya, jadi kan, ini jauh nih ke Sumber Kudus nih, berapa jam perjalanan kalau dari Padang? 4 jam kalau lancar ya. Dan saya juga sempat melihat, bagaimana, banyak tiang listrik atau apa gitu kan, kalau rentan kena apa, terdampak dari cuaca buruk gitu ya. Nah, terus ada di beberapa tempat di Bantul, di Sembalun tadi kan. Nah, eee, gimana sih harapan dari Mosaik ini melihat gimana bayangannya ke depan? Kan ini kita belajar optimis lah ya. Ya. Belajar optimis melihat bagaimana Indonesia ini bertransisi energinya. Ya. Jadi apa harapan, eee, Mosaik sendiri ke depannya untuk, melihat transisi energi ini? Dan kira-kira kalau ada ya, apa yang bisa, hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung perubahan yang baik seperti ini? Baik, pastinya dari inisiatif yang kami sudah lakukan dan memang dari situ dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat, itu sendiri begitu ya. Harapannya, model dari sedekah energi ini sendiri itu bisa diduplikasi, replikasi, dapat dilakukan di banyak tempat lainnya gitu. Untuk pastinya untuk melakukan hal tersebut butuh dukungan dari berbagai pihak gitu, di berbagai stakeholder yang, kita melihatnya langkah kecil inilah yang pertama, bisa melakukan efisiensi energi, di kehidupan sehari-hari, paling tidak boros listrik Iya. gitu ya, mematikan keran gitu, menggunakan air seperlunya, listrik juga demikian gitu. Nah kemudian yang kedua terlibat aktif, dalam kontribusi Jiswaf untuk lingkungan, salah satunya yaitu sedekah energi. Jadi, ya masyarakat, siapa itu bisa berkontribusi dalam Jiswap tersebut gitu, untuk, bisa, turut serta dalam, menyukseskan, sedekah energi ini sendiri. Nah kemudian yang ketiga, mempelajari apa sih transisi energi itu, energi terbarukan itu, bisa dilihat juga di, website kita di sedekah energi, .mosaik-indonesia.com. Di website itu juga ada cara bagaimana masyarakat, bisa terlibat dan, menduplikasikan solarisasi masjid, tersebut. Seperti itu sih, Mas. Jadi masyarakat bisa ikut, urunan Betul, sedekah iya itu ke website tadi ya, iya iya. Di website sedekahenergi.mosaik-indonesia.com. Jadi informasi terkait dengan sedekah energi yang tadi, diceritakan di awal, di mana saja sudah diimplementasikan, semua informasinya bisa diakses di situ. Oke, menarik menarik. Jadi bagi masyarakat yang ingin bersedekah energi, mencari pahala yang benar-benar pahala ya, bisa bisa ikut urun, uang uang ya, Ya, tentu saja uang, tidak mungkin doa.
Doa bisa juga sih, cuman lebih nyata uang. Oke, kita bergeser ke Pak Ustadz, Ya, Mas Mas. Taufik. Apa harapan Mas Taufik dari, melihat sedekah energi ke depan ini dan ada nggak sih yang bisa kita lakukan? Kan perubahan iklim ini agak berat ya kalau kita ngomonginnya itu kayak ke masyarakat luas dan bisa nggak sih menurut, Mas Taufik, ada hal yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama? Oke, oke. Saya sepakat sih dengan yang disampaikan Mbak Emi bahwa perubahan iklim ini nggak bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tapi harus memang didukung oleh banyak pihak, banyak sektor, ya utamanya sebetulnya pemerintah ya, yang memiliki kekuasaan untuk bisa mengarahkan energi itu kita ke arah energi terbarukan. Meskipun mungkin sekarang, eee arah itu mungkin sudah ada meskipun masih kecil. Nah, saya berharap sih sebenarnya, eee, yang saya rasakan dari, apa namanya, manfaat dari sedekah energi selama di Sumber Kudus baru 2 bulan ini, itu sudah sangat terasa begitu, apa namanya, begitu sangat manfaatnya begitu sangat besar dan harapannya itu bisa diduplikasi, bisa dicontoh oleh mungkin, komunitas-komunitas yang lain atau kemudian mungkin perseorangan pun saya kira bisa untuk kemudian mengarahkan, kesehariannya itu ke arah energi-energi yang terbarukan, seperti itu. Saya harapannya seperti itu sih dan, apa namanya ya, kesadaran masyarakat itu yang juga bisa, saya kira perlu untuk kita dorong untuk bisa memiliki kesadaran bahwa energi yang biasa kita pakai, yang biasa kita konsumsi, ya suatu saat akan habis. Dan apa nih langkah selanjutnya yang bisa kemudian kita manfaatkan untuk bisa menunjang kehidupan kita ke depan, kehidupan anak-anak cucu kita. Karena Al-Quran kan juga mendorong kita untuk memiliki pikiran yang visioner lah ke depan, bukan hanya memikirkan hari ini, tapi bagaimana kehidupan di hari esok. Harapannya begitu, Mas. Terima kasih Mas Taufik. Nah, kita geser langsung ke Bang Diki. Gimana Dik harapannya ke depan, bayangan di masa depan soal transisi energi ini? Ya, kalau bayangan ke depan, sebenarnya, kami membayangkan bahwa, kalau di LBH Padang ya, basis terkait soal poin soal keadilan dan pemenuhan hak azazi manusia itu penting. Di mana dalam, eee, dalam isu energi ini tentu untuk mendukung itu diperlukan pertama, soal demokratisasi energi, yang kedua community development renewable energy. Nah, kita sudah bahas tadi bukan sifatnya sentral, tapi, desentralisasi energi ini penting bahwa, masyarakat memiliki pengetahuan soal energi itu bisa mengelola dan bahkan bisa memperkirakan energi, yang ada di, rumahnya dan juga bagaimana menghitung energinya, itu yang paling penting. Karena selama ini kita tidak tahu ya pakai listrik saja gitu, berapa yang dikeluarkan dan, eee, dampak dikeluarkan dari listrik, tersebut apa gitu. Ya seperti, hal kita hanya memakai saja tapi kita tidak mengetahui, prosesnya bagaimana. Nah, ini kan tidak baik. Jadi harapannya ke depan dalam hal-hal, isu energi ini tentu yang paling kami fokuskan soal keadilan dan juga bagaimana soal pemenuhan hak azazi manusia gitu. Salah satunya, adalah mendapatkan energi. Banyak wilayah yang masih blank spot hari ini gitu. Nah, ini yang mesti dikejar oleh, teman-teman atau baik itu, pemerintahan untuk, bisa menerangi tapi dengan clean energy juga gitu. Jangan, menghabiskan kota Sawalunto juga gitu, karena terus dikeruk batu baranya gitu, Mas Eka. Iya iya iya. Jangan menghisap panas bumi. Iya, oke. Sudah tuh Mas? Menurut aku sudah, Mas, karena, yang paling penting itu adalah, masyarakat mendapatkan rasa keadilan. Rasa itu yang paling penting, Mas.
Kalau di KOR tentu keadilan tersurat, Mas. Tapi rasa keadilan yang didapatkan masyarakat Sumber Kudus dengan adanya, solarisasi itu cukup tidak bisa digambarkan dalam satu putusan, court gitu atau pengadilan gitu. Tentu rasa keadilan yang didapatkan, jemaah, atau yang, beribadah di, Masjid, Buya Syafi'i Ma'arif tentu lebih besar, Mas, dan mendapatkan rasa keadilan tersebut. Beda dengan, projek-projek yang sentral belum